Halo, Besti. Belakangan ini beranda gue penuh banget sama orang-orang yang hobi ngasih cap. Cowok sekarang makin feminin, cewek makin maskulin lah, energi lu nggak balance lah, bla bla bla. Lu pasti pernah lihat kan, kayak semua orang tiba-tiba jadi spiritual coach bersertifikat TikTok. Orang pada jadi sibuk nukur diri pakai energi maskulin sama energi feminin. Tapi lupa nanya, emang ada rumusnya? Apakah emang hidup sesederhana itu, Besti ya? Hari ini gue bakal bongkar teori-teori setengah matang besutan warga TikTok dan masyarakat X itu. Jadi duduklah yang manis, karena kita mau ngebahas sebuah mitos besar yang entah kenapa dipercaya rame-rame. Pernah dengar nggak sih lagu lama yang di-remix ulang, terus tiba-tiba viral lagi? Nah, di media sosial kita sekarang, hal yang sama lagi terjadi nih, sama topik energi feminin dan maskulin. Yuk kita bongkar bareng-bareng kekeliruan besar di baliknya. Pasti sering banget kan dengar kalimat ini? Narasi yang super dramatis ini nyebarnya lebih cepat dari gosip artis loh. Dan anehnya, semua orang tuh kayaknya langsung aja setuju, seolah-olah ini tuh fakta yang nggak bisa dibantah lagi. Pertanyaan besarnya adalah, apa benar kita lagi nontonin tanda-tanda kiamat peradaban? Atau jangan-jangan kita semua ini cuma salah paham dan kejebak dalam sebuah cerita yang keliru? Nah, di bagian ini nih, kita bakal bongkar habis apa yang sebenarnya terjadi di balik tren ini. Kita akan lihat kebohongan kolektif yang selama ini, mungkin tanpa sadar, kita iyain aja. Oke, kita lurusin dulu ya satu hal yang paling mendasar. Di dalam dunia psikologi yang beneran, konsep energi feminin atau maskulin itu yang nggak ada, sama sekali nggak diakui. Betul, nol, kosong, bener-bener nggak ada satupun bukti ilmiah yang mendukung konsep ini. Jadi poin utamanya adalah ini bukan sains. Terus yang orang sebut energi itu sebenarnya apa dong? Jawabannya simpel banget. Itu tuh sifat-sifat kepribadian. Sifat kayak lembut, tegas, keras kepala, atau nurut, itu ya dipunyai semua manusia. CEO cewek bisa tegas banget, seniman cowok bisa super lembut. Ini bukan soal gender, ini soal karakter. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat gimana salah tafsir ini malah bikin stereotip yang aneh banget buat cowok dan cewek. Ini bagian yang seru nih. Coba deh kita lihat di sini. Yang sering banget dicap pria feminin itu kalau kita bedah, sebenarnya ya cuma pria yang sehat secara emosional. Dia bisa ngatur emosinya, mau belajar komunikasi, dan nggak lagi bangga numpuk-numpuk trauma cuma biar kelihatan jantan. Ini bukan kelemahan, ini kemajuan guys. Sama juga nih kasusnya sama wanita yang dicap maskulin. Coba lihat realitanya. Mereka ini sebenarnya adalah wanita yang berdaya. Punya opini sendiri, berani bilang enggak, bisa bangun karir, dan udah capek disuruh pasrah nunggu giliran. Ini bukan sifat maskulin, ini namanya punya pendirian. Pertanyaan selanjutnya, kalau ini semua nggak ada dasarnya kok bisa-bisanya banyak banget yang percaya? Nah, ternyata ada beberapa alasan psikologis yang bikin hoaks ini gampang banget nyebar. Jawabannya, karena konsep ini nyaman banget. Kita jadi nggak perlu introspeksi diri yang susah-susah, tinggal salahin aja energi yang nggak seimbang. Ini cara gampang buat menenangkan ego kita. Kedengerannya bijak dan spiritual, padahal kita cuma lagi ngeles dari masalah yang sebenarnya. Dan ya, tentu aja algoritma medsos bikin ini viral dalam sekejap. Nah, slide ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ada semacam pepatah modern yang lucu, tapi bener banget. Semakin nggak ilmiah sebuah teori, semakin estetik tampilannya di media sosial. Dibungkus pakai filter cakep dan quotes-quotes puitis, kebohongan pun bisa kelihatan kayak pencerahan. Jadi jujur aja deh, apa yang lagi terjadi ini bukanlah sebuah pencarian spiritual yang mendalam. Ini lebih mirip halusinasi massal yang dikemas dengan sangat cantik dan instagramable. Kalau kita mau ngomongin energi yang beneran menurut sains, ya ini dia, impuls listrik di otak, ritme jantung, dan fluktuasi hormon kita. Nggak ada satupun dari hal-hal ini yang punya label khusus pria atau khusus wanita. Ini murni biologi, bukan spiritualitas ala Pinterest. Jadi, inti masalahnya tuh sebenarnya di sini. Problemnya bukan di cowok atau cewek yang berubah. Masalahnya ada di kita. Kita terlalu cepet panik tiap kali lihat ada orang yang nggak pas lagi sama cetakan atau stereotip zaman dulu. Oke, kita masuk ke bagian akhir dan coba cari tahu gimana caranya kita bisa move on dari kekeliruan besar ini. Udah saatnya kita berhenti pakai penggaris yang salah buat ngukur diri kita sendiri.
Ini nggak bawa kita ke sebuah pertanyaan yang penting banget. Kalau kita sepakat buat buang label feminin dan maskulin yang sempit ini, terus energi kayak apa dong yang seharusnya benar-benar kita rawat dan kembangin di dalam diri kita? Mungkin jawabannya ada di sini. Energi yang perlu kita pupuk adalah energi untuk berani bilang ke diri sendiri dan ke dunia, ini aku, seorang manusia seutuhnya, dan aku nggak diciptakan buat masuk ke dalam kotak sempit buatan orang lain. Mungkin dengan gitu, kita bisa berhenti saling menghakimi dan mulai benar-benar jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi bestie, kalau abis dengar penjelasan tadi lu mulai mikir bahwa yang lu dengar di sosmed adalah herd mistake. Maka selamat ya, lu baru lulus dari Universitas Omongan Viral Tanpa Data. Ingat ya, manusia itu kompleks. Lu nggak bisa disempetin cuma jadi dua energi. Kadang lu lembut, kadang tegas, kadang waras, kadang gila. Itu bukan energi maskulin atau feminin, itu ya lu lagi hidup aja, bestie. Di dunia yang penuh label, hal paling berani adalah jadi diri lu sendiri tanpa minta izin medsos. Oke, sekian dulu ya bestie. Video kita kali ini, jangan mau lagi dibohongin energi nggak jelas itu lagi ya bestie. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video self-improvement yang nggak tahu diri selanjutnya. Bye!